Sebesar apapun masalah orang hari ini, tidak ada yang lebih besar kecuali Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu boleh punya hutang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, dan sampai 10 miliar. Tetapi ketahuilah, ya, kata Nabi SAW, kalau kita baca doa ini tidak ada artinya kecuali Allah istijabah. Mau nggak Bapak Ibu saya kasih doanya? Ini kata Nabi nih Pak. Oh, kelihatan yang maunya kelihatan banyak hutang ini Pak. Enggak, dicanda aja. Nih Pak, tolong diamalkan ini, ya. Dan ini amalan Nabi SAW. Kalau sudah Nabi berkata, tidak mungkin berdusta. Tidak ada orang yang berdoa dengan doa ini kecuali Allah istijabah seluruh permintaannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat bait yang sama-sama kita hormati Pak Haji Bahar. Baik, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-arwah junudun mujannadah. Jadi ruh-ruh manusia itu, hati-hati manusia itu akan bersatu dengan setipenya Bapak Ibu. Contoh, saya kasih contoh. Kalau hati anak muda, dia akan bersatu dengan anak-anak muda. Kalau orang yang sering ke masjid, akan hatinya bersatu dengan halul masajid. Nah, kalau orang yang hatinya itu terkena riba, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang terkena riba. Senasib, Pak. Orang yang banyak hutangnya, maka dia akan berkumpul dengan orang banyak hutang, Bapak Ibu. Tolong jangan lirik kanan kiri, Bapak Ibu. Ini adalah nubuah. Apa itu nubuah? Cerita langit, jadi kira begitu, Bapak Ibu. Jadi kebenarannya absolut, gitu ya. Jadi tidak settingan, gitu ya. Jadi hati-hati manusia itu akan bersatu dengan setipenya. Kalau orang beriman pasti dia akan bersatu dengan orang beriman, orang soleh akan bersatu dengan orang soleh, orang yang saling mencintai akan bersatu dengan orang yang saling mencintai, termasuk orang yang banyak hutang akan bersatu dengan orang yang banyak hutang. Halo Bapak Ibu, ini setuju nggak itu Pak? Kalau nggak setuju saya pulang itu. Kenapa itu bahasa langit itu Pak? Jadi bukan bahasa saya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan begitu panjang lebar dan Masya Allah gitu ya, saya mendapatkan satu materi yang cukup bagus, yaitu makna as-sakinah wa tuma'ninah. Nah, event-event seperti ini Bapak Ibu sering harus digalakkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, maka pada akhirnya kita akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Event-event di Syawal itu biasanya ada halal bil halal, ya, yang itu tujuannya ada tentu at-ta'akhi, yaitu mengeratkan ukhuwah Islamiyah, dan tradisi di kita itu ada at-ta'afu, yaitu saling memberikan maaf di antara kita. Jadi ada 4 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sudah dikumpulkan, disaudarakan, ya, dalam ketaatan, maka bingkaian persaudaraan ini kemudian jangan sampai kemudian hilang atau rapuh atau kita berpisah karena 4 hal ini. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafarraqul ikhwan arba'atun tafarraqul ikhwan. Jadi ada 4 hal yang membuat persaudaraan itu menjadi renggang. Kenapa kemudian 4 hal ini saya sebutkan? Karena kita sudah disatukan dalam bingkai ikhwah Islamiyah. Maka bingkai ini kemudian jangan sampai kemudian menjadi terpecah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun tufarriqul ikhwan. Ada 4 hal yang bisa memecah persaudaraan kita. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mal. Fitnah pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah harta. Betapa banyak di antara kita bersahabat mulai dari SD, mulai dari SMP, SMA, bahkan kuliah.
bahkan meniti karir, perjuangan hidup, baik bekerja, berusaha bareng-bareng, tetapi ketika ada selek, ya harta benda, situlah kemudian terjadi gesekan-gesekan. Padahal kejutan ikhwah Islamiyah itu kemudian kita sudah membingkai mulai dari puluhan tahun. Gara-gara uang kemudian kita kemudian menjadi pecah. Bapak Ibu pernah merasakan hal yang demikian? Terutama yang paling rentan itu adalah ya hubungan harta dengan orang-orang terdekat kita, terutama saudara, Pak. Biasanya kalau saudara sudah minjem, itu Bapak Ibu biasanya dia bilang tanggal 20, pasti ujung-ujung tanggal 25. Itu baru ada kabar, belum di TF itu, Pak. Yang akad awalnya tanggal berapa? Tanggal 20, realisasinya tanggal berapa? Tanggal 25 baru kabar. Baru assalamualaikum itu, Pak. TF-nya kapan, Pak? TF-nya kadang-kadang di tanggal bulan pertama. Tanggal pertama dari bulan berikutnya. Itu pun baru 30%. Bapak Ibu kira-kira pernah nggak merasakan demikian? Nah, ternyata kata Nabi SAW, harta itu banyak membuat orang itu kemudian berjadi berpola. Termasuk adalah keluarga, ya. Nah, termasuk persahabatan, ya. Maka kalau kemudian tidak kepepet bahasanya, maka jangan senang-senang berhutang. Makanya kata Nabi SAW, ya, Nabi itu seringkali berdoa supaya dihindari dengan hutang piutang. Maka kata Nabi SAW, orang yang paling banyak hutang itu atau orang yang berhutang itu di waktu malam dia gelisah, di siang hari dia menjadi hina. Coba Bapak Ibu, di malam hari orang yang berhutang itu nggak ada yang kemudian tidur tenang, Bapak Ibu. Ya, mau hutangnya 100.000, mau 1 juta, mau 5 juta, 10 juta, 100, maka miliaran. Belum kemudian diteror, ya, belum kemudian di WhatsApp, belum kemudian data-data kita kemudian disebar. Itu membuat kita menjadi hina di waktu malam, gelisah di waktu malam. Yang harusnya tadi disampaikan Ustazah, at-tuma'ninah, dia harusnya kemudian apa? Tenang di waktu malam karena ya asar-asar dan ibadah yang dia lakukan. Tetapi kenapa kemudian kita tidak tenang di waktu malam? Karena hempitan hutang. Maka hati-hati kemudian dengan harta benda. Karena Nabi SAW menyebutkan dulu orang-orang Bani Israel itu, Bapak Ibu, mereka celaka itu karena harta benda. Nah, ini kata Nabi SAW, ittaqul dunya. Hati-hati dengan harta benda. Terutama kalau kita pinjam. Biasanya kata Nabi SAW, orang yang terbiasa meminjam itu, ya, biasanya dustanya jauh lebih besar daripada orang yang tidak biasa meminjam. Contoh sederhananya, Pak. Kalau orang minjam uang atau 100.000, dia bilang apa, Bapak Ibu? Saya akan kembalikan 1 minggu. Ketika 1 minggu dia tidak punya uang, dia akan cari alasan untuk menutupi, ya, kebohongan demi kebohongan. Makanya orang yang paling banyak hutang itu kata Nabi SAW akan paling banyak berbohong. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, alaikum bil kadzib, hindari kata dusta. Karena dusta itu akan membawa orang itu kepada kejahatan. Ya, maka dari mana itu? Dari hutang dan sebagainya. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kedua yang membuat orang itu kemudian renggang dengan sahabatnya, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nisa, bisa jadi perempuan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di fakwan Sayyidina Aisyah, ittaqud dunya wa taqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Fa inna halaka man kana qablakum kanu fi nisa. Karena banyak di antara kalian dulu di kalangan Bani Israel itu orang-orang hebat jatuh gara-gara wanita. Coba kita lihat faktanya Bapak Ibu hari ini. Banyak orang kemudian dihantam dengan kekuasaan, kemudian dia tidak mempan.
Banyak orang kemudian diuji dan dicoba dengan harta, kemudian dia biasa-biasa saja. Tetapi kemudian dia dikirimkan para wanita, maka disitulah kemudian dia tidak bisa bersikap dengan jelas. Ada satu kisah yang cukup menarik Bapak Ibu. Ada namanya Bal'am bin Ba'urah. Siapa? Bal'am bin Ba'urah. Diceritakan dalam surat Al-A'raf. Singkat ceritanya adalah dia adalah orang yang kalau berdoa sekali, Bapak Ibu, langsung langit itu langsung terbuka. Karena begitu dahsyatnya doanya. Nah, cocok bagi kita sebenarnya punya banyak hutang Bapak Ibu ke Bal'am bin Ba'urah ini. Karena tidak ada doa Bal'am bin Ba'urah sekali berdoa langsung teristijabah. Nah, Bal'am bin Ba'urah itu hidup di masa-masa Nabi Musa alaihissalam dan di antara Bani Israel. Singkat cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dari Mesir menuju bumi Kan'aniyun. Mana bumi Kan'aniyun itu? Bumi yang hari ini disebut dengan bumi Syam. Mana itu bumi Syam? 4. Palestina, Yordania, kemudian Lebanon dan Syria. Ada orang-orang yang kemudian menempati dan menguasai Palestina, namanya bangsa Jabbarin. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam mau kemudian datang ke bumi Palestina, maka orang-orang Jabbarin itu kemudian menguasai bumi Palestina. Nah, orang-orang itu adalah diantaranya sebagiannya itu adalah Bani Israel. Maka Bani Israel ini meminta kepada Bal'am bin Ba'urah yang doanya teristijabah. Karena orang soleh pada waktu itu, Pak. Setiap dia berdoa pasti teristijabah. Nah, permintaannya orang-orang Bani Israel itu kepada Bal'am bin Ba'urah yaitu supaya kecelakaan dan pasukan Nabi Musa alaihissalam. Karena yang didoakan itulah Nabi, maka setiap doa yang diutarakan oleh Bal'am bin Ba'urah, maka tidak pernah terkabulkan. Maka Bani Israel ini sudah habis cara, Pak, untuk merayu Bal'am bin Ba'urah. Singkat cerita, Bal'am bin Ba'urah ini kemudian memberikan satu trik licik yang kemudian membuat celaka sebagian pasukan Nabi Musa. Apa itu Bapak Ibu? Kalau engkau mau kemudian mampu mengalahkan pasukan Nabi Musa, maka lakukan ini. Apa itu? Cari perempuan-perempuan yang paling cantik, berikan mereka pakaian yang seksi, kemudian hiasi mereka ya dengan kecantikan-kecantikan dan berikan dagangan Bapak Ibu. Dan suruh mereka berdagang di antara pasukan Nabi Musa. Singkat cerita Bapak Ibu, disitulah sebagian pasukan Nabi Musa yang 12 itu kemudian terjadi perzinaan di antara orang-orang yang dikirim oleh Bani Israel. Maka melihat demikian, maka sebagian pasukan Nabi Musa itu kemudian menombak wanita tersebut yang berzina dengan pasukan Nabi Musa itu sampai diangkat kedua-duanya, sampai mereka mengatakan hadza jazaa'un min asallah. Ini adalah balasan bagi orang yang bermaksiat pada Allah. Bapak Ibu, yang ingin saya garis bawahi dari kisah ini adalah sesungguhnya wanita itu membuat laki-laki yang tadinya hebat menjadi tidak berdaya. Makanya kalau wanita kemudian sudah mendekat, itu banyak orang yang sudah tidak kuat Bapak Ibu. Setegar apapun kita. Halo Bapak Ibu? Benar nggak? Hah? Benar nggak ini Pak? Mau kita uji nih Pak? Hah? Benar ya? Benar Pak. Yang kedua Bapak Ibu, kita tahu trik sales hari ini Bapak Ibu, itu ternyata bukan hari ini terjadi, ternyata itu ada triknya Bani Israel dan Yahudi. Bapak Ibu kalau pergi ke showroom mobil, ke showroom mobil, itu yang pertama kali nampak di mall itu siapanya Pak? Mobilnya atau salesnya? Yang di samping mobil itu siapa Pak Haji? Mobil. Iya, mobilnya. Kalau seandainya ada berderet-deret gitu ya. Di antara deretan-deretan itu siapa? Para wanita-wanita cantik. Oh, ternyata trik itu adalah triknya Bani Israel. Makanya umat Islam ini tidak boleh terkecoh dengan triknya Bani Israel. Nah, poin yang ingin kita garis bawahi adalah ittaqud dunya wattaqun nisa. Fa in kana
halaka kana man qablakum kanu fin nisa. Banyak orang yang kemudian terjatuh gara-gara wanita. Mohon maaf, sekelas Hitler kemudian dia hebat begitu luar biasa, kemudian dia jatuh gara wanita. Ya, mohon maaf, ya tokoh banyak di negara kita, di bangsa kita ini, dia hebat ketika memimpin tetapi jatuh gara-gara wanita. Dan itu banyak contoh. Jangankan orang yang seperti kita yang dhaif, yang lemah ini, pasukan Nabi Musa yang diselamatkan Allah dari kerajaan Fir'aun kemudian masih terjerumus, apalagi model-model kita, Pak. Nah, maka perlu kemudian berhati-hati. Yang ketiga, Pak, ini karena sudah lapar kelihatannya. Yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat renggang hubungan kita itu apa? Al-hasadu, yaitu hati yang kemudian tidak tenang tadi. Hasad, dengki dia kepada orang. Kenapa? Mulai berawal dari tidak sakinah tadi, tidak tumakninah tadi, gandah gulau. Ada orang yang kemudian, Pak, ada orang punya mobil, tetangga punya mobil, yang kepanasan siapa? Kita. Ada orang beli kulkas baru, yang kepanasan kita. Ada orang punya motor baru, yang kepanasan kok kita. Gitu. Ada orang ganti mobil kok yang kepanasan kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la hasada illa fi ithnataini. Tidak boleh kalian dengki kecuali kepada dua hal. Pertama adalah wa rajulun atahu Allahu malan fayunfiqhu ana al-laili wa tarafanha. Orang yang kemudian Allah berikan harta benda, tetapi harta bendanya kemudian dia tahu cara membuangnya. Di pagi dan di sore hari apa? Dia infakkan. Makanya sahabat itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat, zakatnya sahabat itu tidak banyak. Sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya taruhlah Ali termasuk kelompok yang miskin gitu ya. Mereka itu jarang sekali kita temukan bab zakat di antara mereka. Yang lebih banyak apa? Sebelum haul atau nisabnya sampai, dibuang dulu ke mana? Ke wakaf. Maka tadi saya tertarik, ada Ustazah Maryam tadi sampaikan kata wakaf tadi, itu luar biasa. Makanya dapat kita temukan per hari ini di kota Madinah ada wakafnya siapa? Utsman bin Affan. Bukan zakatnya tapi wakafnya. Nah, inilah yang digalakan kalau tidak salah hari ini oleh pemerintah Republik Indonesia, bagaimana kemudian orang itu kemudian diajak untuk wakaf. Karena wakaf itulah yang kemudian akan selalu produktif, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan ya bertambah amalan seseorang sudah meninggal dunia kecuali 6 hal. Satu di antaranya adalah apa? Wakaf yang kemudian diwakafkan untuk orang yang sudah meninggal atau pada dirinya. Nah, termasuk yang paling bagus wakaf itu Bapak Ibu apa? Sumur. Kalau Bapak Ibu punya uang, ya, kalau boleh saran cari lembaga-lembaga pesantren, cari anak-anak lembaga anak yatim, cari lokasi-lokasi yang tidak ada sumber airnya, wakafkan di situ atas nama orang tua yang sudah meninggal, maka setiap air yang kemudian ditimba, dipakai itu akan terus mengalir sampai ke alam barzakh. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan ketika membeli sebagian sumur daripada orang Yahudi Khaybar. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdhalus shadaqah saqiyul ma'. Sebaik-baik sedekah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memberi orang minum, Pak. Kenapa? Karena minuman itu adalah setengah kehidupan manusia. Makanya kalau Bapak Ibu, kalau cerdas kita mengerti tentang konsep sedekah, itu yang paling bagus itu Bapak Ibu beli air yang prima atau apalah gitu ya, taruh aja di pinggir-pinggir jalan. Dan itu yang dilakukan oleh masyarakat Jaliyah, tradisi itu sampai detik ini. Makanya Bapak Ibu kalau kita pergi ke Madinah, ke Mekah itu yang paling banyak disedekahkan apa? Air. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqah saqiyul ma'. Baik, yang kedua yang boleh kita hasad itu kepada orang lain itu apa? Wa rajulun atahu Allahu Qur'ana fayaqra'uhu ana lail wa tarfan. Orang yang memiliki Quran, dia baca pagi dan sore. Nah, itu yang boleh kita dengki kepada mereka. Yang lain orang-orang punya mobil baru, orang punya motor baru, rumah baru, bini baru, biarin aja. Ya, biarin. Mereka memang Allah kasih begitu. Allah sudah takdirkan begitu, kita nggak usah ikut kepanas-panasan, Pak.
biarin aja. Itu cara Allah Subhanahu wa taala sayang pada dia. Dan terakhir Bapak Ibu, yang membuat hubungan kita renggang dengan saudara-saudara kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut, yaitu kematian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas di antara umatku itu adalah bukan orang yang mampu menghasilkan pundi-pundi uang dalam berbisnis, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas di antara umatku, dan itulah akan memisahkan antara kamu dan sahabatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Ya, mereka-mereka yang cerdas kemudian memproduksi amalnya untuk di kemudian hari lagi. Karena tidak ada cara yang terbaik kecuali kita memperbanyak saldo. Saya ilustrasikan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Kalau Bapak Ibu kemudian pengen pergi pulkam ya, balik kampung atau apa istilahnya itu, mudik ya. Misalnya saya ke Surabaya gitu ya, maka saya akan naik tol dari Jatiwarna, karena rumah saya dari Jatiwarna. Kemudian saya keluar eksit tol Turi, apa Pasar Turi itu, nggak jauh dari situ, ada keluar rumah istri. Maka saya akan pastikan, yang saya pastikan pertama apa Pak? Saldo ATM saya atau saldo apa? Gentol saya. Ketika saya TF di pintu pertama, di gerbang pertama, saya harus bisa memastikan TF saya berikutnya di akhir itu kemudian cukup. Maka di gerbang-gerbang pintu tol itu apa bunyinya? Pastikan saldo Anda cukup. Kalau itu menjadi isyarat penting bagi kita yang kemudian akan mudik di dunia ini, bagaimana dengan isyarat-isyarat ukhrawi yang ditulis di situ? Pastikan saldo amal Anda cukup untuk mengetok pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sebenarnya gitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk hari ini ya kita memperbaiki diri. Saya sangat sepakat tadi dengan Ustazah Maryam dan Pak Haji Bahar bahwa sebesar apapun masalah orang hari ini, tidak ada yang lebih besar kecuali Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu boleh punya hutang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, dan sampai 10 miliar. Tetapi ketahuilah, ya, kata Nabi SAW, kalau kita baca doa ini tidak ada artinya kecuali Allah istijabah. Mau nggak Bapak Ibu saya kasih doanya? Ini kata Nabi nih Pak. Oh, kelihatan yang mau kelihatan banyak hutang ini Pak. Enggak, bercanda aja. Nih Pak, tolong diamalkan ini, ya. Dan ini amalan Nabi SAW. Kalau sudah Nabi berkata, tidak mungkin berdusta. Tidak ada orang yang berdoa dengan doa ini kecuali Allah istijabah seluruh permintaannya. Ya. Apa doanya? Sederhana. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Coba sama-sama. Ini kelihatannya pengen banget ini. Sampai sih rekam-rekam ya. Oke, sama-sama. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhiratu illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Bapak Ibu tolong baca doa ini. Yang ini doa dari Nabi, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, mulai dari dosa yang bergelimangan Allah hapus, kesusahan-kesusahan hidup Allah kasih jalannya, hutang piutang yang begitu banyak ada di BCA, ada di Mandiri, ada di BRI, ada di BSI, apalagi Pak? Ada di pinjol, macam-macam. Ya, itu Allah lunasi. Ya, dan tidak ada orang memiliki penyakit ya yang bertahun-tahun penyakitnya, yang berbulan-bulan penyakitnya, kecuali Allah kasih kesembuhan. Dan tidak ada hajat dunia dan akhirat kecuali Allah kabulkan semua. Nah, ini doa ini Bapak Ibu silakan, karena ini akhir bulan, biasanya pinjol dan lain-lain itu akan WA sebentar lagi.
Nah, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semua kita, saya doakan mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat dan keinginan kita. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bertemu di pintu-pintu Ka'bahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kencang aminnya Allah istijabah. Yang paling kencang aminnya Allah istijabah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kriba dulu.